Oke, selamat datang di video belajar pemanduan perjalanan wisata, yang mana video ini akan mengupas dan membahas materi tentang seluk-beluk ilmu pemanduan wisata. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman untuk klik tombol like and subscribe terlebih dahulu. Oke, kali ini kita akan membahas suatu materi ataupun mata pelajaran tentang pemanduan perjalanan wisata untuk siswa SMK kelas 12, program keahlian usaha perjalanan wisata. Dan materinya adalah pemanduan wisata individual atau biasa disebut FIT. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemanduan wisata individual, kami ingatkan kembali bahwa kita telah membahas apa itu perbedaan antara seorang tour guide dengan seorang tour leader. Jika Anda lupa, Anda bisa tonton video kami di materi yang pemanduan wisata rombongan atau guide ya. Oke, sekarang kita akan membahas pengertian dari pemanduan wisata individual atau biasa yang disingkat FIT atau FIT. Jadi, batasan mengenai FIT ini atau FIT ini menurut Hakotiat dan Ramaini dalam Kamus Pariwisata dan Perhotelan adalah orang yang melakukan perjalanan secara perorangan, tidak dalam rombongan. Pemanduan wisata individu adalah pramuwisata yang bertugas menemani dan memandu wisatawan individual. Wisatawan ini bisa juga disebut dengan free individual tourist atau biasa disingkat FIT. Pramuwisata yang menangani FIT atau free individual tourist ini umumnya masih memiliki kemampuan yang belum maksimal ya, sehingga ditugaskan untuk menangani wisatawan individu. Nah, ini teman-teman garis bawahi kenapa ada pengertian bahwa umumnya pramuwisata yang menangani FIT ini belum mempunyai kemampuan yang maksimal, karena teman-teman sudah kami berikan materi tentang pemanduan wisata rombongan atau biasa disebut GIT ya, atau biasa diistilahnya tour leader. Ini berbeda sekali, makanya FIT ini umumnya pramuwisata yang menangani FIT ini umumnya masih memiliki kemampuan yang belum maksimal, berbeda dengan seorang tour leader atau pemanduan wisata rombongan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pelaksanaan pemanduan wisata individu atau free individual tourist, atau ini step-stepnya atau urutannya ya. Yang pertama adalah pratur. Sebelum tur, pramuwisata harus mempersiapkan beberapa hal dan mengumpulkan informasi terkait wisatawan yang akan dipandunya untuk memudahkan dalam memandu wisata. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang pramuwisata. Yang pertama adalah mengetahui nama wisatawan. Yang kedua, mengetahui asal wisatawan untuk memahami karakter wisatawan berdasarkan asal daerah. Yang berikutnya, mengetahui jadwal kedatangan wisatawan. Dan kemudian mengetahui tempat menginap wisatawan. Yang berikutnya adalah menyiapkan kendaraan yang akan digunakan selama tur. Kemudian menyiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan selama tur. Misalnya itinerary, P3, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan uang tunai. Nah, ini adalah urutan yang harus pramuwisata lakukan ketika akan melaksanakan pemanduan wisata individu.
Tahapan yang kedua adalah yaitu pelaksanaan tur. Yang pertama, menjemput wisatawan tepat waktu. Yang berikutnya, mengarahkan wisatawan ke tempat parkir kendaraan. Kemudian ini sudah kewajiban atau wajib jangan sampai tertinggal, yaitu mengucapkan salam atau greetings. Di dalam greeting juga memperkenalkan diri sopir dan biro perjalanan yang mempekerjakan pramu wisata tersebut. Kemudian pramu wisata harus menjelaskan itinerary ataupun jadwal perjalanan terhadap wisatawannya. Dan jangan lupa menjelaskan objek wisata yang akan dilewati. Kemudian berusaha membuat wisatawan nyaman dan tidak bosan. Ya, karena secara materi bahwa seorang pemandu wisata itu juga sebagai teman perjalanan. Makanya seorang pramu wisata berusaha membuat wisatawannya nyaman dan tidak bosan. Kemudian memberitahukan jika akan sampai ke destinasi wisata yang akan dituju agar wisatawan dapat bersiap-siap. Tidak lupa mengingatkan wisatawan untuk berhati-hati terhadap barang bawaan. Apabila ada pemandu lokal, pramu wisata harus bisa bekerjasama dengan baik dan menjelaskan tentang destinasi wisata tersebut. Tidak lupa seorang pemandu wisata akan membantu wisatawan jika ingin mengabadikan momen ataupun mengambil foto. Jika terjadi keadaan darurat, mintalah pendapat wisatawan sebelum mengambil keputusan. Kemudian hindari perdebatan dengan wisatawan. Dan yang terakhir adalah seorang pramu wisata harus lebih memahami apa yang diinginkan wisatawan. Nah, ini adalah tahapan kedua dalam ataupun tahapan pelaksanaan tur ketika Anda melakukan pemanduan wisata individu atau free individual tourist. Step yang terakhir atau yang ketiga adalah mengakhiri pemanduan. Sebelum tur selesai, pramu wisata harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih telah menggunakan jasanya. Kemudian menyampaikan rangkuman kegiatan perjalanan yang telah selesai dilakukan. Yang ketiga, meminta pesan dan kesan wisatawan selama perjalanan wisata. Kemudian mengingatkan wisatawan untuk membawa barang bawaannya. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan harapan untuk dapat bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Nah, ini adalah tahapan ataupun urutan tugas yang harus dilakukan seorang pemandu wisata ketika mengakhiri pemanduannya. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video belajar pemanduan perjalanan wisata ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan Anda klik tombol like, subscribe, dan silakan Anda share. Terima kasih, matur nuwun.